Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Bolotani, ini untuk kesekian kalinya kita ketemu. Hari ini saya kerawuhan juga petani yang akan bercerita. Mungkin ada beberapa yang akan disampaikan juga berkaitan dengan pengalaman beliau sebagai petani. Monggo langsung saja kita kenalan sama beliaunya. Bagus ya, aku rodok minder malian. Nggih, Pak sinten asmanipun, alamatipun? Ngapunten, Pak. Nggih. Nami kula Pak Jainal. Alamat kula Ndoko. Ndoko pundi? Galek. Ndoko Ngasem. Kediri nggih. Nggih, Kula wastani lek Ndoko Galek. Bener. Nggih, pripun? Nggih. Lah kula dugem mriki niki kula niki nembe tani, Pak. Dadose sifat kula niki namung tasik belajar. Nah, nyun sewu, sakderenge dipun lanjut. Kok nembe tani sakderengipun? Nggih, sakderengipun kula niku nyambut damel serabutan, Pak. Nggih, Nggih. sawontene serabutan. Lah saben niku nggih namung kula sate tahunan. Lah sakniki pun istilahnya niku pun kesel kula niku mriko-mriko wis njajal tani. Sak kenek apa ora to jane tani iki dingge urip. Nah, Kula iki ngoten lho, Pak. betul. Ngantos sakniki napa yoga kula niku nggih kula jak sareng kula. Yoga kula niku nyambut damel teng mriko medal gak kerasan wis le njajal tani nggih. Sakmene. Nggih. Tani ki kula meyakinkan diri kula ki ambek. Muga-muga sawah meng sak ler. Kenek dingge urip. Kenek dingge butuh. Nyun sewu, sak ler berapa meter? Anu, saben kula niku nggih niki lek nyukani tiyang sepah. Kan ngoten to, Pak? Nggih. Lah niki seprapat, Pak, namung. Bumi 700. Oh, alhamdulillah. Terus enten tambahan malih nggih pomone total 700 lakung lah. Alhamdulillah 1500 meter lebih. Tapi kenyataanipun ngeten, Pak. Pripun? Kula niki tandur-tandur kok ora tau badi piye to. Kula iki ngoten. Lek rumiyin tiyang sepah kula kepriyen niku lek wilayah kula niku Ngadirjo. Nggih. Lek kula Ndoko. Nggih. Tapi saben kula teng nggene tiyang sepah niku teng sekitar pabrik gula Ngadirjo. Oh, nggih, paham, nggih. Lah lek Ngadirjo niku ket riyen memang namung tebu. Rosan niku. Nggih. Lah aku lebih nandur tebu setahun pisan. Gek apa ya kena dipangan. Lajeng kula beralih ke horti. Napa tanemane jenengan niku? Lah selama niki ingkang pun kula nate ayahi. Nggih. Kula niku nanem cabe dereng wantun. Kranten mirengne cerita-cerita ngoten niku. Jereke wangel. Angel, gagal terus. Nggih. Terus tomat. Nggih. Niku lek nembe niki lek selama niki ingkang kula mudah niku kula namung timun. Lajeng pare-pare. Lajeng lah sing taun niki kula tekad nyobi tomat. Nggih. Kenyataanipun lek ngeten memang kanca-kanca dulur kabeh niku lek ngomong, "Pah, sampeyan nandur tomat wani." Lah saiki ngene lho, lek tak pikir, lek aku ora duweni ketekatan. Nah, Kapan aku iso? leres. Terus akhirnya ketekad, Pak. Nggih. Tomat. Wah, ya Allah, tomate kula Pripun? lek ngarang ngono. Wah, engko panen bumi 100 iki iso ngunduh sak ton ora yo. Sak kali petik. Tapi nggih kathah sing ngomong iso kuwi, tanduranmu normal api. Nggih. Normal api. Wah, bakno nyatane wis ragate mboten balik, Pak. Saunduan niku puncak unduan niku namung sak kental 8 doso. Nggih. Jane nandur sing apik iki rabuke iki piye? Kula nggih nyobi organik di sanjangne organik. Terus
kula kenalan kalih tiyang niku lah ya lek kabeh iki disemprot karo insektisida sing sifate racun padha karo ngracun wong ngene iki. Itu. Kula niku nggih batin niku malah bertentangan ngoten lho Pak. Leres, Pak. Leres. Wong dipangan dhewe Nah. padahal wong Umpame jenengan metik sampean celupne pestisida ngono kan ya arepe mangan ya lah nggih. mikir. Kula niku terus jajal organik tapi organik sing piye? Kula niku dereng kenal. Saestu kula niku dereng kenal Pak lajeng kula niku ben dalu ben dinten nyetir radio Jakarta wae kok ngrungokne pati perempah. Iki lho jajal organik iki pengaplikasi lek ngaplikasekne piye? Nggih. Apa meng cukup disemprotne tok? Nggih. Saestu Pak, kula niku dereng nate nyoba. Tapi nggih Nyun sewu, kepingin saya kalih. penasaran dengan cerita jenengan. Tomat bumi 100 kok sak panenan gur oleh sekental, berarti kan sekental rata-rata setengah lah, namung pun. 3 petinan. Nggih, Pak. Namung 3 grang. Lah, nggih. Grong niku lho. Kayak kula ngundha niku Nyun sewu, Ping mati wite napa mboten gembel wohe? mboten gembel wohe kuru-kuru wite kuru-kuru. Wah, iki piye ta iki? Nggih, lek selama niki kula namung kimia kemawon ngoten lho, Pak. Nggih. Organik niku enten sing njajah semproten kali susu. Susu kan pripun nate Pak kula tumbahne susu. Rumah saku pancene kurang sik harus banyak belajar Nggih. tentang pertanian. Nggih. Ngantos sakniki kula meyakinkan diri kula piyambak. Kula yakin kok bumi 100 sing kula miliki niki saged kok damel. Oh iya, Pak. hidup. Meskipun hanya cengkal 100 ya, cengkal 100 selawe lah jenengan matur nggih. 100 selawe itu 1.500 meter persegi lebih. Nggih. Cengkal 100 niku lek hitungan ngriki kan sak runu 14 meter kan. Berarti lek cengkal 100 kan 1.400. Nggih. Artinya 100 selawe nggih 1.500 lebih. Nggih. Sebetulnya ngaten kok. Pada dasarnya semua jenis tanaman itu secara umum sami. Artinya sami ngeten. Nggih. Ya ora padha ya ora beda karo kewan. Artinya ngeten, dia butuh nutrisi. Butuh nutrisi itu nggih mboten namung jegere pakan, ning ya kualitas pakan. Nyuwun sewu kasarane matur kula. Nggih. Padha-padha sapine siji gur oleh kolonjono nggih karo damen, sing siji ya oleh kolonjono, ya oleh damen, ya oleh sentrat, ya oleh ampas tahu. Pasti nggih benten. Sama Pak sebetulnya tanaman niku. Nah, cuman ngeten, ini yang sebetulnya ngapunten riyen nggih, Pak. Nggih, pripun? Kula tak anu riyen. Jenengan cerita terus. Nggih, kula niki jane pengolahan tanah itu apa harus dikompos. Terus kompos niku lelek kompostase enggal Nah, masih banyak bakterinya terus mengandung ngoten ku. Kula nggih nate, Pak. Nanem terong. Mpun nate kula tanem niku. Terong niku 70% mati, Pak. Terus kok pada komposnya ya enek, moro-moro seweger sesuk alum. Lekne tanah kula teng mriku niku berpasir. ya, paham. Berpasir. Paham. Apa tanah pasir jane ditanduri horti ki ra kenek apa kudu tebu. Kula mboten percaya niku. Iya. Kula terus sing nembe niki setelah tomat Nggih. kula niki tomat dereng telas sekne tomat mboten kula openi kula ncepi buncis. Oh nggih. Lah nembe niki buncis. Lek niku kula pendirian kula ning ngeten, Pak. Tandur-tandur kula mboten mikir rega, Pak. Kranten niku gandenge rezeki. Sing kula pikiri piye to nandur Tandurane iso apik. apik. Nggih. Masalah rezeki enek sing Nggih. ngurusi. Nggih. Lah buncis kula nggih ngoten, nyawang sewae, Nggih. tapi kula ndoping gangsal kembar. Nggih. Regane 1000 kula mboten mikir wis rezekine 1000 ya wis. Pun mboten kembang napa alum? Mboten kembang, Pak. Mboten Nggih, kembang nggih. terus akhirnya nggih
lekne tanduran niku sediluke wis elek niku semangate nggih kembo, Pak. Sampai kula mikir, "Beh, iki sampe didowol ngene ya." Aku tak ngono arek. Bingung kula nandur beh. Lah wis Pak kula iki. Nggih. Jane wong tani iki anu kula nggih nate sakderenge niki sinau tani niku nggih dateng tiyang pun dangu Pak. Nggih. Panen. Kula niku nggih kepingin beralih teng organik nggih diilhami kalih tiyang niku. Lek mungkel ngene, saiki tanduran disemproti ngono kuwi dipangan ya padha ngracun wong Mas. Lah sampean piye, Pak? Aku ki ya wis nggih organik. Kabeh organik. Lah organik tok nyel apa ya mampu. Soale tanahe nggone dhewe niki wis tanah tuwa lah. Tanah nggih. Nggih. Lekne ingkang badhe kula tanglet nene ngeten, Pak. Jane wiwit awal carane tandur apa tanah niku meskipun mboten dikompos cukup digemburne sakderenge ditanduri disemproti niki riyen napa saged ngoten niku Pak disemprot riyen kalih bioorganik baru bibit ditanamkan setelah ditanamkan teknik penyemprotane napa cukup disemprot kemawon. Lek nek kula nate mireng Pak Dik Imron niku kalau memang ingin hasilnya maksimal ya dikocor, ya disemprot. Nggih. Kula niku tekad kula gedhe Pak niku. Mugi-mugi tanduran kula niku saged nggih sae. Nggih. Apa lek nek misale Lombok. Kula nate mirengne ngoten. Lek niki sir kula niki malah anu, Pak. Buncis sepanjang tahun buncis lho njajal. Soale buncis iki jarene iki tanduran gampang. Gampang lemu. Nggih. Kula ya Allah piye to jane nandur iso apik ngono kuwi lho pengen. Awet boy. Lah nek kula mirengne jenis kacang-kacangan niku paling boten ngeten, Pak. Jenis apapun mulai berbuah. Nggih. Niku petiknya normalnya itu kan 3 hari sekali. Iya. Tanduran apapun. Nggih. Sing jenis horti. Nggih. Niku bisa 10 kali petik, 15 kali petik, bahkan 20 sampai 25 30 kali petik niku lho tasih saged. Nggih. Ning nyatanipun kula niku ping sedasa mawon dereng nate, Pak. Nggih. Nyun sewu Pak sinten Mas maneh? Kula Pak Jainal, Pak. Pak Jainal. Nggih. Nggih, Pak Jainal, ngaten. Satu pengolahan tanah rumiyin. Saya pengen apresiasi teng jenengan. Nggih. Terlepas alasan jenengan bertani karena wis kesel yang penggawean liyane. Tetapi nggih mboten yakin kalih tani niku saged damel urip. Kula ngoten, Pak. Tetapi saya apresiasi di mana hari ini banyak yang menganggap pertanian itu enggak keren, bukan hanya tidak menarik hasilnya, tetapi enggak keren. Tapi jenengan ingin membalik logika itu dengan bahasa aku tak mbuktekne gitu loh. Kena operasi tanah segitu itu untuk menghidupi saya dan untuk keluarga saya. Nggih. Saya mengapresiasi sekali lagi, tapi semua kita rezeki yang sing ngatur. Artinya ngaten. Memang wong kae iso tani iso oke, sing kae kok ya biasa wae niku wis padahal tandurane ya apik niku urusane sing nomor loro wau, urusane kalau rezeki. Padha-padha tukang tempel bane kadang-kadang beda, ngoten nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya ngeten. Satu, ketika kita mau melakukan budidaya tanaman apapun jenisnya, yang harus kita kenali memang karakter tanah kita. Karakter tanah panjenengan adalah tanah berpasir. Tanah berpasir itu tanah yang porositasnya tinggi sehingga dia cenderung tidak mampu mengikat air. Yang kedua yang harus jenengan pahami, sebetulnya tanah-tanah yang cenderung berpasir itu memang haranya rendah.
bahan organiknya rendah, tetapi kandungan mineralnya lebih tinggi. Sehingga tanah seperti jenengan itu cukup harus ditambah memang dengan bahan organik. Kenapa? Nyun sewu, bakteri-bakteri itu hidupnya di bahan organik. Kalau jenengan kekurangan bahan organik, meskipun jenengan aplikasikan pupuk hayati yang isinya bakteri, ya bakterinya tidak mampu berkembang biak dengan baik karena media hidupnya tidak tersedia. Betul yang jenengan tanyakan tadi, apakah harus diberikan kompos? Saya menjawab iya. Tetapi kalau diberikan kotoran hewan, saya jawab nanti dulu. Karena berbeda antara kotoran hewan dengan kompos. Kalau kotoran hewan itu sifatnya nasi mentah, Pak. Ibaratnya itu masih betul yang jenengan sampaikan tadi. Mungkin dia membawa bibit jamur, dia membawa bibit bakteri pembusuk yang merugikan kita. Tetapi harus melalui satu proses difermentasi atau dikomposkan dulu untuk bisa menjadi kompos sebagai bahan dan media bagi tanaman maupun bakteri yang akan jenengan pergunakan manfaatnya nanti. Nah, sebetulnya bioorganik ini menjadi salah satu starter untuk pengkomposan. Nah, enaknya bioorganik, dia ada bakteri aerob dan ada anaerob. Lek rien biasanya yang damel kompos itu kudu ditutup rapat dan sebagainya. Kalau menggunakan bioorganik tidak perlu seperti itu. Nah, cuman memang kalau diperlakukan itu waktu komposnya lebih cepat, 7 hari sampai 10 hari sudah. Tetapi ngeten sebetulnya untuk mengetahui berapa lama proses pengkomposan itu selesai, ada 2 faktor. Yang pertama jenis bahan organik yang akan dikomposkan, yang kedua bakteri yang kita utus, yang kita tugaskan untuk melakukan proses fermentasi. Ya, artinya jenis bahan yang berbeda akan berbeda. Artinya serindel akan berbeda dengan kotoran ayam, akan berbeda dengan kotoran sapi. Tapi standarnya ngeten. Kapan sih kita mengetahui bahwa proses pengkomposan itu selesai? Yaitu ketika ciri-ciri bahan dasarnya sudah hilang. Tletong biasanya jemek kelet, wis ora jemek kelet, wis ora mambu, wis ora panas, berarti saat itu kompos sudah siap diaplikasikan ke lahan. Apakah tidak bisa dikomposkan di lahan? Bisa. Tetapi ketika masa pengkomposan tengah berjalan, kemudian sudah ada tanaman, itu yang akan meracuni tanaman dengan amoniaknya. Tanaman biasanya terus alum, lek wong ngarani kepanasan, orang mau ngergo kepanasan, tapi keracunan juga, keracunan gas panasan wong ya dilepi yo panas sih lho kondi. Lah iya, artinya itu memang keracunan amoniaknya. Iya, kandungannya belum siap untuk dijadikan bahan untuk media bagi tanaman. Jadi kalau saran saya untuk tanah-tanah yang cenderung berpasir memang penambahan bahan organik dibutuhkan. Salah satu tugasnya adalah bahan organik itu mampu mengikat air sehingga nopo cenderung tanahnya akan lebih lembab. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, sebetulnya nganten kenapa kami di Bolotani juga memunculkan 2 produk utama sebetulnya. Kalau ini kan pembawa ya, Pak. Artinya ketika kita menggunakan ZPT juga harus dengan bioorganik, ketika kita menggunakan NPK juga harus dengan bioorganik. Tetapi secara umum kita bedakan menjadi 2, yaitu di masa pertumbuhan, yaitu yang ZPT ini yang tutupnya putih, dan masa pembuahan, masa bunga, masa pendewasaan dengan tutup yang warna merah. Karena sekali lagi secara umum manusia pun sama, Pak. Kita butuh karbohidrat, kita butuh lemak, kita butuh protein, kita butuh vitamin, ngaten nggih. Tetapi kebutuhannya akan berbeda berdasarkan usia. Pada anak-anak lebih banyak butuh vitamin, butuh lemak, butuh protein. Tetapi di usia dewasa seperti kita, kebutuhan karbohidratnya lebih banyak. Karena apa? Kita usia produktif, kita butuh tenaga, kan gitu. Sama di tanaman juga. Di masa-masa pertumbuhan, unsur nitrogennya dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Tetapi ketika sudah masa pembungaan, kok jenengan N-nya terlalu tinggi, ya malah gur muncul godonge, ra metu kembange.
dibutuhkan fosfat dan kalium selain unsur mikro yang lain. Nah, cenderung orang berpikirnya kan alah pokok dirabuk gitu. Apalagi kalau mohon maaf ya ada kan istilahnya pupuk sapu jagat gitu ya. Wis mulai cilik saka gede iki gitu. Nah, itu harus diimbangi dengan yang lainnya. Artinya apa? Ketika di pertumbuhan ya nitrogennya harus besar, proteinnya harus banyak. Ketika di pembuahan ya unsur kaliumnya, unsur fosfornya yang harus tinggi. Selain unsur mikro seperti Mn, Ca, Mg dan sebagainya. Nah, menurut saya jenengan bukan gagal, belum berhasil gitu aja. Tapi kalau jenengan kemudian membahasakan piye lombok iki arepe bonces, apakah bisa? Iso, Pak. Tetapi yaitu jenengan harus sediakan nutrisi yang cukup di lahan jenengan. Karena apa? Tanaman itu akan mengambil ngeten lho paribasane. Jenengan lek sak kandang niku nggih jenengan cepaki damen, jenengan cepaki godhong nangka, jenengan cepaki godhong randu, jenengan cepaki kolonjono. Niku lek jenengan ngingune sapi tok, sing entek dhisik dhewe ya mesti damen karo kolonjonone. Nggih to? Lek mengke jenengan kei sapi meneh ya repot. Kudune wedhus gen mangan napa godhong nangka kalian godhong randune. Tapi kalau kemudian walaupun damen entek jenengan joki damen melih, ya tetep mawon mboten napa-napa jenengan paringi sapi melih. Ngoten lho. Jadi unsurnya yang harus jenengan sediakan. Ngoten mawon. Nek bola tani niki terus malih niki Pripun? anu wong mupuk kok disemprot iki lho. Nggih, mupuk kok disemprot ngono. Lah nggih kula kan ngono. Kula mikir lah ya wong tanduran apa ya iso sing mangan tanduran kan oyote. Nggih, gini. Jadi mekanisme pada tanaman itu ngapunten lho Pak. Ini pertanyaan menarik. Gini. Mekanisme pada tanaman untuk menyerap nutrisi itu memang ada dua. Sebetulnya seluruh jaringan di dirinya ada. Di akar dia bisa menyerap. Di batang dia bisa menyerap. Di daun dia juga bisa menyerap. Di mana ada stomatanya dia mampu menyerap nutrisi. Nah, justru saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang kondisi lahannya sudah sangat rusak. Kalau mamane ngeten lho, perumpamaan sederhana mawon. Kalau saya umpamakan lahan niku piring, Pak. Nggih, umpamakan lahan niku piring, lek piringe kotor, terus jenengan paringi duren sak pongge, kira-kira mentolo napa mboten dahar? Nggih, mboten mentolo ta Pak ngoten niku. Itu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Kudune kemudian ponggene numpuk dhuwur nembe sing dhuwur dhewe iso didahar karena sing iso reget. Nah, penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu seperti itu. Makanya tidak heran ketika teman-teman petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, ben tahun jatahe mesti mundak. Tahun ini dipupuk setengah kental, tahun sesok mesti tambah. Karena apa? Saya umpamakan tadi kayak piring yang kotor tadi. Bersihkan dulu piringnya. Lek piringnya resik kok apa meneh rong pongge. Sak pongge pun ya dimaem. Sama ketika tanah kita kondisinya sehat, ora usah mikir pupuk akeh, sithik pun insya Allah juga akan bisa diserap oleh tanaman. Nah, tetapi kan kondisi tanah kita ini sudah seperti ini. Ora bim salah bim iso. Lek tetep dipupuk lewat lemah, ya jenenge numpuk lemah ning piring, numpuk kotoran di piring. Nah, bagaimana sembari sambil membenahi piringnya, sambil benakne lemahe, maemane diparingne lewat godhong. Mboten benten nyuwun sewu. Jenengan lek teng rumah sakit umumnya tiang dahar niku lek ngagem tutuk to, Pak. Lek ususe bar dioperasi urung mari, ala ngenteni ngangge tutuk lah kapan tenaga diberikan dulu lewat infus. Setelah sembuh baru tetap terbaik nutrisi tetap lewat akar. Makanya saya sampaikan kalau disemprot bagus, akan lebih bagus lagi kalau dikombinasikan dengan di akar. Cuman masalahnya paling sering bermasalah tanaman kita itu adalah kesehatan tanah. Kesehatan tanah yang tidak baik mesti akare nggih mboten sehat. Lek akare mboten sehat jenengan pupuk kaya ngapa ya dadi
salah. Nyambut Disehatkan dulu, setelah sehat nanti baru kondisinya bisa diperbaiki, dimaksimalkan menggunakan semata daun, Pak. Jadi kalau pada tanaman itu di semua lininya ada. Jadi ada di akar, ada di batang, termasuk bagi teman-teman sing punya pohon keras sing ora ndang woh-woh, jenengan boboki wite jenengan oseri sing niki. Insyaallah. Ngoten lho. Jadi itu pertanyaan menarik. Memang selama ini mun sewu, masyarakat kita belum familiar, belum terbiasa memupuk lewat daun. Ngoten lho. Mikirnya mesti wong contoh sederhana ngeten lah. Ketika kita bicara obat, ya ini paling sederhana mawon. Ketika bicara obat, niku dikonsumsi nggih. Nggih. Diunjuk nggih, diuntal bahasane ngono. Apa roti napa. Tapi nyuwun sewu, jenengan ngelu niku lho jenengan sing ngoseri lek napa niku kulit. Tetapi karena ada pori-pori kulit yang kemudian mampu membawa obat itu masuk, ya sembuh. Sama, Pak. Masuk angin dikeroki ya. Nah, jadi intinya gini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang kami lakukan salah satu cara kami memberikan solusi kepada petani bagaimana kita tidak hanya berpikir mupuk itu hanya lewat tanah. Tabur terus. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan ngaten. Bolo tani tidak hanya berpikir tentang organik. Saya secara pribadi penganut 3 mazhab pemupukan, Pak. Saya penganut mazhab pemupukan kimia, saya penganut mazhab pemupukan organik, saya juga penganut pemupukan hayati. Artinya apa? Mikroorganisme itu makhluk Allah yang diciptakan untuk membantu kita kalau petani bagaimana unsur-unsur dari alam berupa mineral, berupa udara ini mampu diserap oleh tanaman. Ketika bicara nitrogen, bahan utama urea, 46% urea itu nitrogen. Aslinya kan gas, Pak. Dengan metode Haber-Bosch kemudian dikristalkan. Makanya lek jenengan mupuk urea jenengan sebar ngono tok ya akeh sing nguap, Pak. Makanya edukasinya harus ditanamkan bahan dasarnya gas. Ketika kemudian jenengan bicara tentang zeolit, itu kan mineral, itu batu bentuknya. Enggak mungkin dia bisa diserap oleh tanaman. Allah menciptakan makhluk yang tugasnya mengurai itu. Jadi ada namanya seperti rhizobium, itu bakteri yang diciptakan oleh Allah hanya untuk menangkap dan mengolah nitrogen untuk bisa diserap tanaman. Bakteri pelepas fosfat itu tugasnya menguraikan fosfat supaya bisa diserap oleh tanaman sehingga tanamannya bisa berbuah. Nah, makhluk-makhluk Allah yang diciptakan ini seringkali kita matikan. Kita matikan dengan cara apa? Ya satu kita racun, yang kedua kita tidak penuhi makannya. Makannya apa? Ya bahan organik. Mau kula critakne damen kudune hae lemah digawa balik. Lha bakterine sing enak sawah kon mangan apa? Sehingga kami memang produk-produk kami memberikan kembali asupan, memberikan kembali pekerja atau makhluk-makhluk Allah yang tadi itu kita kembalikan ke lahan. Maka saya selalu sampaikan, semakin sering jenengan menggunakan produk Bolo Tani, insya Allah ke depannya penggunaan pupuk kimia jenengan itu bisa dikurangi. Tapi saya tidak menyarankan nol. Dikarenakan apa? Bakteri itu juga ada yang butuh bahan kimia sebagai katalisator dia. Nggih nyuwun sewu, Pak. Jenenge wong masak kuwi rakit tang sak jimpit butuh sing jenenge bawang, rakit tang sak siung butuh sing jenenge brambang. Karena apa? Itu menjadi kelengkapan keseimbangannya. Jadi bahan kimia itu tetap dibutuhkan meskipun jumlahnya kecil. Nah, bahan organik itu yang hari ini sangat minim. Karena kita berpikirnya, oh mosok tanduran iso dirabuk ngangge kenekan, kan selalu begitu. Dan masyarakat kita nyuwun sewu kalau jenengan pernah mengalami fase perubahan pola pertanian gitu ya. Dari mbah-mbah kita dulu yang tidak mengerti bahan kimia gitu ya. Di era tahun 80 kemudian muncul revolusi hijau, masyarakat kita dikenalkan yang namanya pupuk kimia gitu. Walaupun pertama nggak mau dengan bahasa macam-macam lah, kemudian akhirnya harus pemerintah turun tangan untuk masyarakat mau menggunakan pupuk kimia. Sekarang terbalik, masyarakat kita ketika unsur pupuk kimia itu langka, seolah-olah nggak mampu lagi bertani. Karena apa? Ya itu kadang-kadang
filosofi kita sebagai petani pasti gitu. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Pertama dikone wah ora mungkin nih, wah ora iso ya. Akhirnya karena orang enek liyane, dinggo lah. Terpaksa toh, Mas. Begitu roh hasilnya terbiasa. Begitu barang iki ilang, bingung. Nah, kami mencoba menyampaikan kepada petani, kepada saudara-saudara saya, kepada sedulur tani bahwa bertani tidak harus kemudian fanatik kepada satu mazhab. Mengatakan bahwa ora kimia ra iso jidat hasilnya. Sing wong organik ngomong, "Alah, lek kimia terus tanahmu rusak, oh kanggene organik." Sing hayati ya membenarkan apakah mereka salah? Benar, tetapi saya lebih sepakat monggo kita pakai tiga-tiganya. Artinya ketika tanaman kita memang memungkinkan memberikan bahan organik, ayo kita berikan bahan organik. Sisa-sisa kotoran hewan, sisa-sisa sampah atau apapun. Bahkan kalau kayak bilang Ngadirejo punya produk luar biasa, blotong tebu. Wah, itu kalau difermentasi wah istimewa. Paling dibuai masyarakat. Jenengan pripun. Niku jenengan fermentasi menggunakan ini, Pak. 1 ton blotong jenengan pakai ini 1 botol, jenengan diamkan ya untuk bisa sempurna lah. Ya, gitu nanti setelah itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. 1 sing cedek kandang pitik ya kotoran ayamnya, tapi pesan saya difermentasi dulu. Sing duwe sapi ya ayo tletongi. Bahkan kalau panjenengan memang punya hewan sendiri di rumah, supaya orang mikir nggawe pupuk organik piye, ora mikir nggawe komposnya gimana, seminggu sekali jenengan semproti pakai bioorganik, udah akan terkomposkan secara otomatis ning ngisor kandang. Ngisor kandangnya disemproti, otomatis 1 bau kandangnya akan berkurang karena proses fermentasinya sempurna. Yang kedua, kotorannya sudah terfermentasi dengan otomatis. Nah itu. Nah kalau panjenengan paham saya wilayah-wilayah yang hari ini, jadi gini, saya selalu bilang, Gus kalau sudah menggunakan bolotannya apakah nggak perlu pupuk kimia? Tetap gunakan, kurangi dulu penggunaannya 25-50%. Karena apa? Withdrawal effect itu bahaya, Pak. Contohnya, yang biasanya nandur pari, cengkal 100 biasanya metu 1 ton. Begitu organik murni metune 7 kental. Sesuk wis gah, alah ngapusi bae, digawe organik malah mundur. Itu namanya withdrawal effect, efek kekagatan. Kalau pada penderita narkoba itu namanya sakau. Apa sih sakau itu jenenge? Ya withdrawal effect gitu ya, sakau gitu. Jadi secara bertahap, ngoten lho. Ibaratnya ngeten lah. Biasane poso magrib langsung digenjot 2 piring ya sudukan gak iso mlaku, Pak. Ya kudu kolak sik ra ketang pirang gelas. Ngono sik tadi pelan-pelan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga berkaitan dengan kimia. Sekarang itu memang konsep di organik, konsep-konsep di kami ini lebih cenderung kepada peningkatan daya tahan tanaman. Tetapi untuk treatment niki jenengan semprot ning walang sangit ya ora iso walang sangite langsung mati. Artinya apa? Itu masih butuh pestisida kimia. Tetapi dengan menggunakan bolotani, proses reduksi residunya itu akan lebih cepat. Taruhlah racunnya itu bisa cepat lebih hilang, tidak tertimbun di tanah maupun makanan, sehingga berbahaya bagi yang mengkonsumsi dan berbahaya bagi tanah. Enggak, dipercepat. Makanya tadi saya ceritakan teman-teman yang kemarin menggunakan herbisida untuk tanaman bawang merahnya, ketika menggunakan bolotani sekarang sudah bisa, yang kemarin nggak bisa ditanami. Karena apa? Residu atau sisa-sisa bahan kimia yang ada di tanah lebih cepat diuraikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pesan saya ngenten lho, Gusti Allah itu nyiptakne donya sempurna, Pak. Kadang-kadang awake dhewe rumangsane nyampurnakne ning rusak. Itu aja pesan saya. Jadi saran saya, ketika kita kemudian bertani, ayolah bijak terhadap alam. Tanah itu juga hidup. Terus niki, nggih. Nek menyemprotin niku sing sae enjing napa sonten? Nah, ini menarik nih, pertanyaan ngeten. Disemprot isuk apa sore? Nggih. Beberapa produk-produk hayati selalu menyampaikan lebih baik disemprot pagi, dikarenakan bakterinya mati. Kalau di kami monggo, mau pagi mau sore, karena bakteri ini tidak akan mati dengan sinar matahari. Cuman yang harus jenengan ketahui gini,
tanaman itu pada siang hari itu mengolah makanan baru dikonsumsi pada malam hari. Tanaman itu bermetabolisme maksimal itu pada malam hari. Makanya tanaman itu kalau siang hari mengambil CO2 dan mengeluarkan O2. Yang O2-nya kita konsumsi. Makanya awan niku ning ngisor wit mesti rasa penak. Karena apa? Oksigen yang dihasilkan tumbuhan maksimal kemudian kita serap. Tapi kalau malam hari jangan kita berada di bawah pohon. Karena apa? Pada malam hari tanaman butuh O2, butuh oksigen dan melepaskan CO2. Pada malam hari kita akan berkompetisi dengan tanaman. Makanya lek jenengan pirsani, tanduran niku modot mesti wayah bengi. Nah, kalau jenengan semprotkan pagi hari kemudian diolah oleh tanaman, malam harinya bisa dia konsumsi. Tetapi kalau jenengan semprotkan pada sore hari, bolotan ini banyak unsur-unsur juga yang sudah siap di metabolisme, tidak perlu terproses lagi. Artinya jenengan monggo mau pagi hari silahkan, mau sore hari silahkan. Tetapi bagi saya sebetulnya sing sederhana mawon, longgare sampean kapan? Lek sampean pegawai negeri terus kudu nyemprot isuk terus malah telat teng kantor, ya sore mawon. Ngoten lho Mas. Lek jenengan sore ngulang ngaji ning langgar ning pondok nggih nyemprot enjing mawon. Ngoten. Jadi kami gini loh, mencoba mempermudah, dicampur apapun boleh, mau siang mau malam monggo. Napa tasik butuh anu Pak? Lek ne mumpun nate kula semprot-semprot insek, semprot anu niku. Butuh perekat Pak? Enggak, kalau sudah dengan bola tani sudah enggak perlu perekat, karena di kami ada penembusnya. Jadi perekat dan penembusnya sudah ada semua di sini. Cukup. Jenengan kalau campurkan ini dengan insek, jenengan sudah nggak perlu pakai perekat lagi, nggak perlu pakai perekat lagi. Lah nggih, sing penting ki tandurane apik, nggih. Rego rezeki. Ikhtiar niku ngenten lho Pak. Ikhtiar niku hukumnya wajib. Nggih. Engko lek ikhtiare wis maksimal baru dipasrahne Gusti Allah, baru tawakal. Ning ikhtiar niku nggih kanthi bener. Nggih to Pak nggih. Maksud kula ngenten lho. Jangan jenengan kemudian berpikir tanahku pasir. Oh enggak Pak. Enggak, itu bukan bisa disiasati. Semuanya bisa disiasati. Nyuwun sewu. Jenengan hari ini lagi rame ya di media sosial mereka yang bertani dengan konsep hidroponik. Nggih. Mboten enten lemah lho. Nggih. Mboten enten lemah. Tapi nutrisinya tercukupi. Nutrisi di airnya itu tercukupi. Lah jenengan tinggal. Kenapa gini? Kenapa tanaman itu butuh air? Sebetulnya yang utama tanaman butuh air itu adalah proses metabolisme dia juga. Pemecahan H2O, rumus kimia air itu kan H2O ya Pak ya. Dia akan ambil oksigen dari airnya. Gitu loh. Makanya kalau jenengan hari ini sebetulnya kalau saya mengatakan untuk pengairan itu lebih baik mana, air sumur atau air kali. Saya mengatakan air kali. Karena air kali sudah berjalan sekian panjang, saturasi oksigennya pasti akan lebih tinggi. Sudah bertambah banyak mineral. Makanya jenengan beda nih, tanah jenengan lepi karo sumur karo dilepi Gusti Allah ngangge banyu udan mesti beda. Karena apa? Saat turun dia sudah membawa mineral cukup besar, cukup banyak. Apalagi laut itu sumber mineral tertinggi itu laut. Selain karena bebatuan ya, laut merupakan sumber mineral tertinggi. Jadi kalau wilayah jenengan itu bagaimana jenengan menyiapkan bahan organiknya, tambahan bahan organiknya untuk salah satunya mampu mengikat air lebih banyak. Nggih, berarti pengolahan tanah awale niku kedah memang kompos niku penting. Tapi syarat Bapak kula napa nggih nekane wis to le. Lemah iku dure dikompos dhisik ngene dhewe. Wis mari dikompos, ditanduri, lah engko rabuk nyusul. Nah. Tapi kados kula nggih nate Pak ndamel pupuk kimia niku. Nggih. Sing larang dhewe. Nggih. Pokoknya paling larang lah. Pokok kula kepengin tanduranku apik. Lah nggih waktu niku sak kilo niku 12.000 Pak. Niku mboten eceran lho Pak.
Sak-sakan sekilo sak montor Nggih, ketemu. sak kilo dados Weh. langkung kilo 250.000 kula niku. Iya. Gek sawah seprapat di pupuk sakmono ya kurang. Heeh. Wong di Nggih. jur-jurne ngoten Nggih. niku. Nah, Wal- sekali lagi ngeten Pak, coba untuk model-model pupuk yang mahal nggih. nggih. Saran saya jenengan kocor. Jangan ditaburkan. Nggih. Lek jenengan melarutkan niki anu, kula critani jenengan. Kadang-kadang tiang niku kan anu nggih. Jenengan terutama NPK nggih, macam-macam jenis Nggih, NPK. NPK. Niku begitu jenengan larutkan, itu pasti ada namanya ini solvennya, zat sing mencegah dia untuk blenyek, untuk mencair. Niku biasanya rupanya macam-macam. Niku lek jenengan cair nih, niku teng dhuwur niku. Nggih. Ngambang teng Nggih, dhuwur niku. nggih. Nah, solven. Nggih. Kemudian berikutnya kalau NPK-nya itu sendiri biasanya nanti warnanya agak keruh, agak keruh kados ya ora seperti susun, agak keruh. Terus nanti ada endapan lagi di bawah yang paling sulit dicairkan, sing koyok gula, koyok garam, kayak uyah, Kaya koyok linet gula. ngono Nah, apa kados anu niki enten. usahakan Pak, semuanya itu tetap jenengan bisa masukkan. Nah, kalau saran saya yang jenengan buang justru zat warna sing teng dhuwur niku. Sing Karena itu solven itu seringkali merusak tanah. Itu kalau jenengan berikan dalam bentuk tabur seringkali jenengan nggak iso misahne niku. Walaupun sampean pupuk-pupuk larang lemah sampean tambah atos. Saran saya untuk NPK cairkan, kocorkan karena itu jauh lebih irit. Jauh lebih irit. Nah, mengke sing blendet ini kok nggih enek wong iki blendet ki ora kanggo diguwak nggih ampun itu seringkali garam. Nah, garam itu yang paling banyak sebetulnya kandungan mineralnya. Niku penting. Memang lek diudek ngeten lho maksud kula ngeten. Bagi petani mohon kalau mau pupuk kocor ngalailah dicairkan sehari sebelumnya. Lek teng sabin jenengan ngongkon wong begitu diudek 10 menit ya cair disok-sokne. Tetapi kalau sehari sebelumnya itu akan cair sempurna. Lek jenengan kok gen gampang gawane nyang sawah digawa cik dalam bentuk granul ngoten nggih, butiran-butiran ke banyune ning sawah. Ya ndak apa-apa, cuman ya usahakan sampai larut sempurna. Blendete niku nggih jenengan kocorke, empun dibucal dikira ora enek gunane. Justru zat warnanya itu sing biasane hijau, biru atau yang inggil itu agak disisihkan nggak apa-apa, diambil. Neng umpamane mboten, umpama dikocor nih juga akan lebih kalau jenengan campuri ini solvennya juga akan terurai. Normalnya ngeten iki estune nyemprot niku seminggu pisan niku jane pun cukup lho nggih. Sebetulnya sangat tergantung jenis tanamannya dan kondisi tanamannya. Kalau saya ngerti, Pak. Nah, ngeten. Pun Sekarang lek kula suwuni pirsa malih jenengan. Iki wong iki butuh diinfuse sak botol apa rong botol bergantung namanya. Kondisine. Nah, kondisinya. Kita lihat kondisi tanamannya. Kondisi tanaman sangat bergantung kepada kondisi nutrisi yang ada di tanahnya. Kalau jenengan semprot seminggu sekali wis marem oh ya wis subur ya enggak apa-apa. Tapi lek ketok kok kurang ya pindho. Ngoten lho. Disemprot kewerep hari bahasane. Disemprot bendinten enggak akan ada istilah kelemon. Itu kelebihan pupuk-pupuk kita. Jadi kalau pupuk yang lain Pak itu biasanya lek jenengan semprot keseringan niku godhonge ijune biru itu namanya sufulen. Kondisi setengah ireng. Nah, kondisi seperti itu akan sangat rawan terkena penyakit, terutama jamur. Kalau kita aman. Kudu dipraktekne. Oke, kudu dipraktekne terus mungkin jenengan telepon kula. Pripun niki kok ngeten. Ngoten lho. Kranten lek namung mirengne berita. Nggih. Mirengne cerita niku sifate tiyang niku wis mesti penasaran. Nggih. Monggo, mungkin Pak Zainal setelah ini bisa membuktikan nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan bolotani secara lebih detail lagi mungkin bisa tanya. Saya biasanya rencana jenengan WA ke nomornya Jaya Katwang, nanti diteruskan ke saya jawab juga.
Tapi sekali lagi saya terima kasih sekali nih Pak Zainal jenengan kerso tindak ngeriki bisa cerita memotivasi teman-teman yang lain bahwa gagal itu tidak harus menyerah, tetapi awal untuk menjadi lebih berhasil lagi. Mungkin ngaten nggih Pak Zainal nggih. Yakin. Tetap semangat, bismillahirrahmanirrahim, golek rezeki. Tani yo kenek tinggi urip. Yakin. Alhamdulillah, yakin harus yakin ya. Nggih. Ya Allah. Nggih. Pun ngaten mau matur suwun sangat Pak Zainal. Nggih. Ingkang kathah. Boten. Matur suwun. Sami-sami. Insyaallah tetap disambung. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.